Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 4 Mei 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita pada kesempatan ini sudah membaca firman Tuhan dari Mazmur yang ke-105. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita dan terus menerangi jalan hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Dan kami mau terus memperdengarkan telinga dan hati kami kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Mazmur 105, 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya dan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah masa sulit atau pergumulan hidup yang belum terjawabkan, apakah masih ada pengharapan yang lahir dari iman yang murni kepada Tuhan? Apakah iman adalah pergulatan seseorang untuk memahami kasih setia Allah? Bangsa Israel memahami bahwa mereka bisa kembali ke tanah perjanjian pasca pembuangan karena kesetiaan Tuhan Allah mereka. Meskipun terjajah oleh bangsa Persia, mereka melihat bahwa ikatan perjanjian Tuhan dengan leluhur mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, bersifat kekal dan masih berlaku bagi mereka. Ikatan perjanjian inilah yang didengar oleh bangsa Israel turun-temurun. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya disaksikan oleh bangsa Israel dalam tradisi Taurat. Kesetiaan Tuhan Allah layak dinyanyikan dan diceritakan, namanya layak ditinggikan. Pemazmur mengajak semua orang percaya untuk mencari dan menaikkan rasa syukur kepada Tuhan Allah. Hal yang menarik di sini terletak pada kata bersyukur. Jika dilihat secara harafiah, arti bersyukur ini berarti sikap kedua tangan yang terbuka diarahkan kepada Tuhan Allah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan di depan umum. Itu kata bersyukur secara hurufiah. Pengakuan ini ditujukan kepada pribadi Tuhan Allah yang setia terhadap perjanjiannya yang bersifat kekal. Dan kesetiaan Tuhan itu telah teruji dan tidak lekang dengan waktu, karena Allah berulang-ulang datang menyapa
dan menyelamatkan umatnya dari kehancuran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita telah masuk dalam perjanjian Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi kita jarang menaikkan syukur kepada Tuhan, dan hal itu terlihat saat kita ditimpa kesulitan, kemalangan, ataupun pergumulan. Terkadang kita sulit melihat kesetiaan Tuhan, apalagi memujinya. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka bagi umatnya yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita tidak sabar melihat cara kerja Tuhan yang terlalu lamban membimbing kita untuk dapat menemukan solusi dari persoalan, pergumulan, ataupun kesulitan hidup yang sedang kita alami. Belajar dari pemazmur dan juga bangsa Israel yang berada di masa pembuangan, mereka tetap bersyukur. Tangan mereka terbuka di hadapan Tuhan dengan satu keyakinan pengharapan bahwa Allah yang setia pada janjinya, Allah yang mereka sembah, yakni Tuhan yang akan membebaskan mereka dan akan menyatakan janjinya itu tepat pada waktunya. Sehingga mereka tetap belajar bersyukur, mereka tetap belajar meyakini bahwa Allah setia pada janjinya, sehingga hidup mereka tidak menjadi susah oleh karena kondisi ataupun kesulitan hidup yang sedang dihadapinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengan rendah hati senantiasa belajar melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar, agar hidup kita penuh dengan rasa syukur atas berkat, anugerah, janji yang disediakan bagi setiap orang yang percaya. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan janji akan menyertai kita, janji penyertaannya itu nyata. Mari kita mengalami janji dan penyertaan Tuhan ketika tangan kita terbuka, bersyukur atas setiap berkat yang sudah kita alami. Demikian juga keterbukaan tangan kita menunjukkan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan, dan Dia yang akan menuntun, menyertai, sehingga apa yang dijanjikan yakni kebaikan akan diberikan kepada setiap orang yang mengasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita larut terhadap pergumulan yang mungkin sampai saat ini belum terjawabkan, atau masa-masa sulit yang seringkali membuat kita justru tidak bisa bersyukur dan sulit berdekat kepada Tuhan. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Dan pada saatnya kita boleh melihat penyertaan yang nyata, bahkan mujizat-mujizatnya boleh dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya yang setia kepadanya. Meresponi kasih setia Tuhan dengan cara bersyukur, berserah, dan tetap setia, bahkan memuji Tuhan sepanjang hidup kita, dan alamilah penyertaan Tuhan, janjinya yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa atas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat menerapkannya ketika kami menghadapi pergumulan, masa sulit, ataupun ketegangan-ketegangan yang dihadapi. Harapan dan kekuatan kami adalah Tuhan. Mungkin seringkali kami kurang kuat menghadapinya, tetapi belajar dari firman Tuhan, kami mau tetap teguh, kami mau tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.